Hai guys, welcome back. Seperti biasanya, kita pantun dulu. Nurul pergi ke ladang, pulangnya bawa buah semangka. Hei, kamu yang di sana, jangan lupa tetap semangat. Musik. Alright guys, seperti biasanya sebelum kita membahas video, kita harus melakukan sebuah kewajiban dulu, yaitu subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Oke, thank you. Sudah? Lanjut. Kita akan bahas video tentang ini guys. Video kali ini bener-bener bikin netizen geleng-geleng kepala. Bahkan juga saya sendiri pusing hampir banting kepala. Kalian tahu kenapa? Karena ini bener-bener bikin kesal deh. Ya, coba kalau nggak ada drama ini, maka semuanya akan mudah sih menurut saya. Tapi karena ada drama ini, tinggal bikin film saya rasa. Oke, kita coba ya di number one ini, video kali ini. Siapa saja yang mendengar suara saudara naik untuk membantu. Siap, mulia. Betul kan? Siap. Kok saudara bisa memastikan bahwa di bawah saudara Riki menghalangi saudara Joshua? Tahu dari mana? Om Kuat naik ke lantai 2. Terus? Habis itu Om Kuat lihat Joshua mungkin di bawah mau Loh, naik ke kok atas. mungkin? Nanti dulu, belum sampai situ. Inilah kalau ceritanya settingan ya seperti ini gitu loh. Nah, Pak Hakim bilang settingan. Kok anggap kami ini bodoh? Pengacaranya udah gini-gini kepala. Kan ketika tadi saya tanya, ketika saudara menemukan saudara Putri tergeletak, saudara berteriak siapapun yang mendengar membantu. Tujuannya membantu untuk apa? Untuk menaikkan ke kasur, bukan ke tempat tidur? Siap untuk memapah ibu. Untuk memapah saudara Putri. Tapi saudara malah bercerita saudara Riki saudara Joshua saudara Kuat berantem dengan Joshua. Kan lucu, nggak masuk di akal cerita gitu. Orang lagi tergeletak kok malah cerita soal berantem. Makanya kalau Jadi cerita itu amburadul, pelan-pelan jadinya. Karena ini ya. dia setting gitu loh. Jadi saudara Kuat menurut cerita saudara itu kan datang tapi tidak membantu, tapi malah berantem sama Joshua. Kan begitu? Masuk akal nggak? Sementara saudara mengatakan, oh saudara, tubuhnya saudara Putri panas dingin, dingin semua. Saya raba, saya peluk. Kan begitu? Kok tiba-tiba saudara Riki saudara teriak minta tolong, ada yang mau nolong, malah berantem di bawah. Nggak masuk akal itu cerita. Paham? Paham nggak? Siap, mulia. Nah, tuh kan. Itu Pak Hakim udah marah banget, udah greget. Dia sendiri yang membuat dirinya itu sebenarnya susah. Kalau memang kita bohong, itu pasti ngeblank. Ada momen dimana nanti otak kita itu ngeblank, hitam, kayak gak ada, kayak kosong. Jadinya ngawur, bawaannya ngawur, kayak orang stres di sini dia. Kalau orang mau jujur saja, sudahlah. Aduh, gak ada hukuman mati kok kalau kamu jujur. Nah, ini Pak Hakim keduanya. Terus jadi dia diangkat apa enggak? Siapa? Kuat sangat bertolak belakang dengan kesaksian Tidak, Susi Bapak. ART Sambo. Tidak diangkat. Ini Susi ini ART Sambo nih. Ya, ibu masih di tempat sofa. Gak lamaan Om Kuat manggil Bibi, kan Bibi di dapur. Iya. Sus, tolong pindahin ibu ke papa ke atas. Nah, saya mapah ibu sama Om Kuat ke atas. Nah, ibu masuk ke kamar, udah di depan kamar kan Bibi pergi ke kamarnya Mas Berata, kan sampingan. Jadi jalan sendiri ibu atau diangkat? Sama saya di papah itu kan. Di papa? Siap. Siapa kawan
memapa. Om Joshua, Om Kuat minta tolong saya untuk Jadi mapah kalian ibu. dua juga yang memapa. Om Kuat sama kamu. Saya yang mapah ibu. Om Om Kuat? Kuat jaga-jaga di belakangnya ibu. Sama dengan kejadian tanggal 7. Om Kuat di belakangnya. Siap. Kamu yang memapa waktu Siap. dari pintu kamar mandi itu. Sama. Siap, siap, Persis Pak. kejadiannya seperti itu. Siap Pak. Inilah Om Kuat ini. Padahal dia supir seperti yang dibilang ketua majelis. Harusnya ajudan. Ajudan itu perempuan, gitu loh. Setahu Pak Hakim begitu. Nah, tadi itu tanggal 4 ya. Siap Pak. Berarti nggak jadi diangkat. Siap Pak. Walaupun di dalam BAP penyidik kamu bilang diangkat oleh Itu Joshua. sempat nggak ngangkat Om Joshua nggak ngangkat. Iya, tapi di BAP penyidik Mas Bu Joshua, dia yang dibahas. Nggak ngangkat, dia memang Joshua yang nggak ini ngangkat. hal penting ini. Aco. Yang benarnya yang ini sekarang. Siap Pak. Kenapa kamu robah? Nggak segampang itu merubah keterangan. Seingat saya Om Kuat, Om Joshua itu nggak ngangkat, cuman Kenapa kamu robah keteranganmu ini? Ini yang pertanyaan Pak Hakim. Kenapa kamu robah pernyataanmu atau keteranganmu di polisi dan di sini? Kenapa kamu robah? Alasannya apa? Biar bisa kami catat. karena Nggak saya bisa jawab. tidak, karena saya tuh pertama gugup banget apa sebenarnya yang terjadi gitu kok. Jadi ngarang gitu ya. Polisi gitu. Itu alasanmu. Nggak bisa kami terima alasan seperti itu. Tapi maaf cakap ya, untuk ART kamu itu sebenarnya pintar. Semua tahu ceritanya kok. Sampai ajudan segala macam itu. Tiba-tiba kalau kita bertanya yang agak ini, kamu bilang lupa gue. Kosong tuh, kosong pikirannya, bayangin tuh kosong. Coba sekali lagi Pak Hakim tanya, Siapa? kenapa kamu robah keteranganmu yang di penyidik dan membenarkan yang di sidang ini? Apa alasannya? Soalnya saya tahunya itu pas ingat saya kalau Om Joshua itu datang secara tiba-tiba ingin mengangkat ibu, tapi nggak sempat ngangkat karena sama Om Kuat di penging. Apa? Jangan di Apa bahasa apa itu? Oh, dilarang. siap. Iya, Om Kuat lagi yang melarang kan? Siap. Soalnya Om Oh. Kuat ada di sana, jangan Om Kuat angkat-angkat ibu gitu kan. Ini ibu loh, bukan orang lain Baik, gitu. itu tanggal 4 ya. Siap. Ya, Udah. jadi nggak benar Yosua mengangkat ya. Siap, tidak ngangkat. Tidak pernah, tapi coba mengangkat. Siap. Tapi dilarang si Kuat. Siap. Nah, gitu ya. Si PC nggak tahu entah kenapa mau diangkat. Siap. Kan nggak sakit dia. Saya tidak tahu sakit. Kalau di kamar mandi tadi, terus kamu tahunya dingin kakinya. Soalnya kan ibu terjatuh Tunggu dulu, gitu. jangan dijawab-jawab gitu. RT bayangin kalau dia jujur aja. Aku sih ngerti ya, mungkin saat ini dalam kondisi tekanan. Saya mengerti perasaan RT ini dalam kondisi tekanan. Tapi mau tidak mau, tetap setiap orang pasti nggak suka. Pasti nggak suka gitu loh ya. Istilahnya kayak aku nggak terima gitu. Udahlah jujur aja, apapun resikonya. Karena toh juga kamu bohong, ada resiko, ada apa namanya ya, konsekuensinya. Jujur juga tetap ada konsekuensinya. Ya udah pilih jujur aja. Menurut aku sih, menurut aku kalau kayak gitu ya. Oke, kita coba lihat di bagian part 4 ini ya. Saudara saksi Hakimnya udah mulai curiga nih, karena dia terus apakah diam. saudara saksi ada menggunakan handsfree tidak? Ini saya perlu perjelas. Perkara kejadian tembak menembak. Siap. Kata siapa? Siap. Selalu kata Kata Pak pengacaranya itu. Kata pengacaranya bilang kalau kejadian itu tembak menembak. Siap. Buat menyaksi gitu. Kok kejadian tembak menembak? Fokus saja saudara jaksa Ya, penuntut. izin nih mulai ini untuk mengungkap latar belakang keterangan dari saksi ini karena tembak menembak adalah skenario rekayasa. Sudah tadi. Sudah ditanyakan tadi saudara jaksa penuntut umum. Makanya nanti setelah sidang ini saudara saksi udah ketahuan banget gitu loh. Kalau aku di situ, kalau maksudnya kalau aku yang itu, ya udahlah. Tahu juga bohong ada konsekuensinya kan, jujur juga ada konsekuensinya ya. Sama dia yang jujur, pasti ada keringanan beban. Dilanjutkan oleh rekan saya.
saksi ya. Saudara saksi ini dari tadi ketika ditanya majelis dan sebagainya seperti terdiam dan kemudian ada jeda. Ini saudara jujur saya jawab. Saudara saksi di dalam jilbab, mohon izin ini, apakah saudara saksi ada menggunakan handsfree tidak? Ini saya perlu perjelas dulu. Siap? Saudara ada menggunakan handsfree tidak ini? Ada yang mengajari saudara sekarang? Tidak ada. Tidak ada? Tidak. Dipastikan itu tidak ada? Tidak ada. Seperti setengah hidup setengah mati. Pulang-pulang berdemam berdarah. Karena tekanan, ya? asam lambung Tidak naik. ada. Baik, saya lanjutkan. Aduh, Ibu Susi mending jujur. Ya, kejujuran adalah awal dari pemulihan. Pasti ada rasa memaklumi jika jujur. Tapi kalau kayak gini drama terus, orang greget gitu lah ya. Ini pulang-pulang bisa demam berdarah ini, asam lambung naik. Ini adalah pengacaranya ini Richard. Iya, Lihat Pak. sini. Bisa jelaskan nggak tanggal 5 itu kegiatannya apa aja? Tanggal 5 di Magelang. Betul, ini kita bicara soal Magelang. Pagi saya beres-beres tapi diajak ibu untuk ke sekolahan TN hari Terus? Senin kalau nggak salah. Om Riki masih di Jakarta. Ditanya tentang Ada. dia, Enggak, saya bicara yang tanggal 5 aja. sebutin Ricky, Kegiatan sebutin kamu, nggak usah Joshua, bicara sebutin orang lain, macam-macam. Iya, saya beres-beres udah sama nganter ikut ibu ke sekolahan TN Terus sama mana? Om Joshua terus pulang. Joshua lagi Saudara disusun. saksi, ingat kemana? Tanggal 5 ada, kalau nggak salah nggak tahu hari apa itu, ada yang ke Jogja. Ke Jogja. Siap. Jogjanya kemana? Saya tidak tahu arah, Kan saudara saksi ada di situ, masa saudara saksi nggak ke tahu? mall, Ke mall. Siap. Ngapain di mall? nganter nungguin anaknya ibu yang dari Jakarta sama Om Riki. Siapa aja? Saya, Om Richard, sama Om Joshua sama ibu. Jadi ini agak bertentangan. Tanggal 4 katanya ada bopong-bopongan, tanggal 5 pergi ke mall bareng-bareng ya. Siap. Nggak ada masalah ya? Tidak, Tidak ada masalah. tidak ada. Baik. Untuk Ini terakhir, video terakhir. saudara saksi, Mas, banyak yang bohongnya. Banyak yang bohong. Bisa disebutkan satu persatu mana yang bohong? Baik, yang mulia. Mungkin untuk yang pertama, waktu di tanggal 4. Tanggal 4 itu waktu yang katanya ada pelecehan, Bapak. Saudara Joshua mengangkat korban, mengangkat putri. Benar, yang mulia. Dan itu memang saya lihat, yang mulia. Tapi di situ saudara saksi menjelaskan bahwa saya mengatakan jangan gitulah, Bang. Mengatakan kepada Joshua, padahal itu tidak benar, yang mulia. Saya tidak berkata seperti itu, yang mulia. Tapi saudara lihat. Saya melihat, yang mulia. Oke, terus? Lalu untuk ini, yang mulia, dari saudara saksi mengatakan bahwa Pak Efes lebih sering di Saguling, yang mulia. Dan saudara saksi sering menyediakan sarapan pagi untuk saudara Efes. Baik, izin yang mulia saya bisa tanyakan ke saudara saksi, berkenan? Enggak, nanti ada waktunya sendiri, saudara Baik, yang mulia. Ya, karena sesuai faktanya saudara Efes ini lebih sering di kediaman di Bangka, yang mulia. Untuk Sabtu Minggu saja baru balik ke Saguling. Ada yang lain? Sama mohon izin, yang mulia, pada beberapa waktu lalu, beberapa bulan lalu, saudara Efes itu terpapar COVID-19. Setelah saya kena COVID dan ada beberapa ajudan yang kena COVID, lalu setelah itu saudara Efes kena COVID juga. Nah, dan untuk isolasinya dilaksanakan di kediaman Bangka, yang mulia. Setelah saudara Efes kena COVID, setelah itu anaknya yang perempuan yang Mbak Datia itu kena COVID juga, dan isolasinya juga di Jalan Bangka. Jadi tidak pernah ada isolasi di Duren TKP Duren 3. Dan untuk saudara almarhum, tadi kan saudara saksi mengatakan bahwa saudara almarhum tidak memiliki kamar di Jalan Saguling.
saya ingin membantah yang mulia, karena saudara almarhum memang memiliki kamar di Jalan Saguling. Kamar ajudan itu memang di situ barang-barangnya almarhum semua. Oke. Ada lagi? Dan yang ada lagi yang mulia, untuk senpi laras panjang tadi ditanyakan juga sama jaksa, apakah saudara saksi ini melihat? Karena menurut saya saudara saksi melihat, karena untuk senpi laras panjang kan cukup besar yang mulia, dan mobil kan kita cuma berempat orang. Oke. Dari Jakarta ke Magelang pasti kelihatan. Sebentar, saya cuma cek aja. Tadi yang saudara katakan bahwa saudara Joshua mengangkat itu benar saudara Joshua mengangkat atau baru mau mengangkat tidak jadi? Baru mau mengangkat. Baru mau mengangkat. Siap yang mulia. Pada saat itu memang saudara PC sakit atau tiba-tiba dia mengangkat? Saya tidak tahu untuk pada saat itu beliau sakit atau enggaknya. Karena saya pada saat itu saya di samping. Bang Yos datang manggil saya, yang mulia. Datang panggil saya, terus saya ke dalam sama almarhum. Di situ almarhum meminta sama saya untuk membantu mengangkat Ibu PC. Tetapi pada saat saya mendekat, saudara PC ini mengelengkan tangan kepada saya. Jadi saya mundur. Saudara memang diminta bantuan oleh korban? Benar ya. Baik, terima kasih. Oke guys, inilah video yang telah kita saksikan bersama tentang ART Sambo ini. Memang banyak bohongnya ya. Dan kita ngerti sih bahwa di sini sih sebenarnya dalam keadaan tekanan. Di samping ini adalah tuannya bosnya, ini juga kebenaran. Aku mesti di mana? Tapi ingat ya, caranya seperti ini sebenarnya itu akan menyusahkan jalannya, membuat dia seperti dalam keadaan dilema, menderita sendiri. Saya yakin dia pulang-pulang ini demam berdarah ini, asam lambung nih jadinya. Jadi memang kalau kita sendiri dihadapkan seperti itu, saya pikir kita sama-sama bijak deh. Maksudnya toh juga kalau bohong ada konsekuensinya, jujur pun tetap ada gitu ya. Jadi kalau memang harus sama-sama ada konsekuensinya, why not? Yuk kita pilih yang bener aja gitu loh. Toh juga pasti ada keringanan ya. Maksudnya ada kemudahan jalan kita. Capek loh berbohong, capek banget. Capek berbohong. Jadi mending nggak usah deh, nggak usah coba-coba berbohong. Kalau udah dosa udah akui aja ya, kita ngaku aja udah. Kalau memang diampuni ya puji Tuhan, kalau enggak ya it's okay, urusan mereka. Yang penting mengakui dosa dan jangan melakukan, itu saja ya. Saya pikir itu aja video kali ini, and thank you sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share, and see you to the next video. Bye.